Selasa pagi 16 Agustus 2022, Muhammad Mubin ditemukan bersimbah darah di dalam mobil pick-up-nya di pinggir jalan Adiwarta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah luka senjata tajam ditemukan di tangan dan leher pria 63 tahun asal Kelurahan Pelindung, Kecamatan Astana Anyar, Bandung ini. Sebelum kejadian, sejumlah warga melihat korban yang bekerja sebagai sopir perusahaan mebel di Lembang ini terlibat pertengkaran dengan sejumlah orang di depan ruko di Jalan Adiwarta. Di lokasi inilah terjadi pembunuhan terhadap Purnawirawan TNI Muhammad Mubin yang dilakukan oleh tersangka H pada tanggal 16 Agustus 2022. Menurut pihak kepolisian, saat itu tersangka merasa kesal dengan korban karena memarkirkan kendaraannya tepat di depan ruko milik tersangka. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Ibrahim Tompo, sebelum peristiwa tragis itu terjadi, korban memarkirkan kendaraannya di depan ruko saat akan mengantar anak majikannya sekolah. Karyawan ruko sempat menegur korban dan memintanya untuk memindahkan kendaraannya dari depan ruko. Tak terima ditegur, korban memarahi karyawan ruko hingga berujung cekcok. Keributan ini lantas memicu emosi tersangka H, pemilik ruko. H dan karyawannya lalu terlibat baku hantam dengan korban. Terbakar emosi, H menikam korban dengan pisau sebanyak 5 kali. Korban yang terluka parah sempat mengendarai mobilnya sejauh 50 meter dari lokasi kejadian untuk meminta pertolongan. Namun Letnan Kolonel Purnawirawan TNI ini meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Tetangga tersangka menyebut korban memang biasa parkir di depan ruko tersangka dan tidak pernah ada masalah. Kan nganterin anak bosnya sekolah di TK di seberangnya. Cuman parkir sebentar kok. Padahal kan nggak ngehalangin ya. Enggak lah, nggak ngehalangin, jauh kok dari pintu rumahnya, dari pintu rukonya. Kamis 18 Agustus 2022, kepada polisi tersangka H mengaku ia sedang memasak di dapur saat mendengar cekcok antara korban dan karyawannya. Ia mengaku saat itu dirinya tidak sadar masih memegang pisau ketika keluar dari rumah. H pun berdalih, emosinya terpancing karena diludahi dan dipukul oleh korban. H yang naik darah lantas menikam korban yang masih berada di dalam mobil. Namun dalih tersangka terbantahkan. Rekonstruksi yang digelar pada Senin 5 September 2022 mengungkap kebohongan tersangka. Dari 27 adegan terkuak fakta, ketika korban dan karyawan cekcok, H tidak berada di dapur, melainkan di kamarnya. Lalu pisau yang dipakai tersangka menikam korban ternyata berbeda dengan pisau yang disita polisi sebagai barang bukti. H pun berbohong dengan mengatakan ia diludahi korban. Biasanya upaya untuk menghindar itu dilakukan dengan menambahkan elemen-elemen dalam konfliknya. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa selama ini korban meludah, korban melawan, itu saya kira adalah hal yang tepat sekali untuk kemudian mau mengatakan begini, bukan salah saya saja loh kalau saya marah, gitu. Bukan salah saya saja untuk kemudian membuat saya lalu ngamuk, karena dia juga sih yang mancing. Ya, dalam dunia viktimologi itu yang disebut sebagai victim blaming, menyalahkan korban atas perbuatannya. Dari hasil rekonstruksi, polisi mengubah pasal yang menjerat tersangka dari pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian menjadi pasal pembunuhan berencana. Ya, jadi berkas perkaranya itu sudah dilengkapi oleh penyidik pada tanggal 29 Agustus. Sehingga pada tanggal 29 Agustus itu kita mengirimkan tahap 1 atau pengiriman berkas perkara kepada JPU. Namun karena memang dari pendalaman JPU masih ada petunjuk yang harus dilaksanakan, sehingga pada tanggal 12 September
itu berkasnya dikirim kembali ke penyidik untuk dilengkapi besertai dengan petunjuk yang diberikan. Jadi saat sekarang berkas perkaranya berada di penyidik untuk kita lengkapi sesuai dengan petunjuk jaksa. H kini mendekam di sel tahanan Mapolda Jawa Barat. Tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.